anak-anak muda, jangan malu berpolitik, jangan takut berpolitik. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan membangun Indonesia, insya Allah. Dia masa nyalonin dari 2 partai. Nah iya itu dia. Udah gitu dia juga bilang, lah saya juga bingung. Masa dia sendiri juga bingung? Gimana sih? Baru ku sadar, cintaku bertepuk sebelah tangan. Stop. Oh, lagi enak. Baru gua harus masuk bertepuk sebelah tangan. Udah. Baru mau gua Kenapa pecat sih? tuh. Nah royalti lu nanti. Oh, kira gue suara gue fals. Waduh. Yes or no ini? Yes. Yes. No. Kalau bukan gue yang nyanyi. Gua ngindarin itu malah. Parah lu. Nggak usah. Kenapa sih? Lu Kenapa? kalau nyanyi lu. Fales dia kalau nyanyi. Bukan. Bukan dong, Bu. Kenapa? Royalti. Tadi udah bilang sama Dani lu. Menjadi orang yang royal itu kan bagus. Beda. Beda dong, beda. Bos. Suruh bayar maksudnya si Ucup. Itu. Oh, ini kan lagu Dewa 19. Iya. Iya bener. Iya punya si Dani. Iya, Ahmad Dhani. Gila, lu kenal. Si temen gue ini dari kemarin semua orang temen gue. Mana apa sih? Itu ntar kayak si Once. Kan dia lagi kisru sama si Once. Soal royalti. Oh iya, dia lagi rame tuh. Tapi kalau misalnya kayak kita kayak begini ngebawain gitu, bayar apa kena gak sih? Setahu gue enggak dong, kan terakhir dia juga bilang kalau homben ya itu kan honornya nggak yang kayak konser-konser iya. gitu. Nah kita kan nggak komersil. Tahu masa tiba-tiba ada yang datang ke kita orangnya Ahmad Dhani buat ya minta Tanda jangan tangan. nyanyi. Hah? Tanda tangan. Beda si dong. cakep nih. Kita yang minta tanda tangan. Minta Oh duit. iya. Oke. Paham gua. Oke lah kita. Ya itu yang rame kemarin kan. Lagu ini aja, kuburan band. Udah, Nggak usah. udah, jangan. gak usah. Oh, iya. Masuk aja nih, mereka nih seru soalnya. Seru sih, seru nggak berkehabisan. Ya. Kayaknya udah 2 part deh itu. Tapi yang gue tahu sih selain di entertainment ramenya, mau mulai dibawa ke ranah politik juga. Apa nih dibawa ke ranah Iya politik? berantemnya mereka itu loh. Karena si Once-nya juga kan ikut jadi caleg di salah satu partai politik. Oh, itu Iya, gua tahu. Dan kalau si Mas Daninya di Gerindra. Jadi berantemnya warna kuning sama merah. Ya betul. Tinggal cari hijau. Tinggal cari hijau. Dipsi. Enggak dong, Bukan. bukan. Lampu Dipsi itu. hijau ya gitu. Iya, Enggak. repot cari itunya yang Iya sih. pink. Oh iya, Mas Once. Oh gila sih Mas Once nih. Tapi apa nggak kalau misalnya ngomongin kayak begini nih gue jadi mikir apa gara-gara Mas Once ikut parpol yang berbeda sama dia makanya hal-hal perkara kayak begini dipermasalahin sama dia Oh, tapi berantemnya setelah atau gara-gara sebelum sih? berseberangan. Sebelum lah. Oh, sebelum masuk. Iya. Belum kayaknya. Oh, kalau berantemnya mah karena masih komunikasi doang. Tar dulu, bukan berantem. Beda pendapat. Selisih paham. Selisih paham. Bahasa cantiknya gitu. selisih paham. Jangan kita ngomongnya berantem nanti kesannya gontok-gontokan. Iya. Ya saling adu argumen lah. Iya, jadi saling punya pendapat masing-masing lah. benar. Berarti berantemnya sebelum masuk partainya. Ya memang udah lama ya itu. Bukan lama sih, masih udah. Gua aja nonton di salah satu acara program TV pas Mas Daninya jadi bintang tamu, dia di situ cerita. Oh iya. Oh, Itu sih. berarti memang selisih paham dulu antar pribadi. Dan kalau misalnya ikut partai kan makin ada alasan buat lebih berantem lagi di politik. Nggak gitu dong. Lu jangan mengeneralisir, gitu. jangan mentang-mentang yang di sana itu yang kursi sofanya mewah itu terus suka kalau rapat paripurna lempar-lemparan kursi, berarti dia juga enggak lah. Ya kan nggak Nggak gitu tahu. dong. Sindirannya main warna kan nggak ada yang tahu. Ya enggak kan. Tapi kan mereka ini masih koalisi sekarang di istana. Oh iya. Gerindra sama PDIP kan. Masih ya. Iya, orangnya Bapak juga. Tapi ini kan mereka kan nyaloninnya kan beda beda tempat kan. Betul. Bukan beda tempat, beda parpol. Iya beda parpol, Belum, tapi beda mencalonkan dirinya juga, Lin. Dapil. Iya, Itu dapil, namanya dapil, iya. daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Iya. Itu ya. Nah, menurut lu pada ini gue mau nanya.
kalau misalnya salah satu mereka ada yang kepilih dan salah satunya enggak, bakal ada iri-irian nggak menurut lu pada? Bakal jadi ajang, wah lo kan nggak kepilih, gue nih kepilih, paling gitu sih. Kalau gua ya paling si yang terpilih ini kan pasti akan dikritisi habis-habisan jadinya sama yang nggak kepilih. Iya itu dia makanya kan. Bakal dicengin lah. Nggak dicengin lah. Kayak- Secara nggak langsung Kayak anak- dicengin. Gila setelah Ya nggak kan ini kan untuk Nggak ada yang tahu. menjadi wakil rakyat, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang wah gitu. Mungkin lebih ke sarkas dengan elegan. Bisa jadi. anak-anak muda yang pemikirannya negatif nih. Iya. Kalau Nah, gue emang sih kayaknya mikirnya mereka nggak bakal kayak gitu sih, secara kan mereka udah dewasa ya. Oh, Kita nggak ada yang tahu. si paling dewasa. Benar. Tapi bicara Ahmad Dhani atau Once masuk ke politik tahun ini termasuk gebiar loh fenomena Biar artis. merdeka. Nanti Agustus. Oh iya. Kalau Juni nanti 1 Juni lahir Pancasila. Nanti. Iya. Kalau ini Libur maksudnya tuh. gebiar fenomena artis masuk ke dunia politik. Oh iya, iya. Gitu. Banyak tuh ada 1, 2, 3, Apa? 60 lah Enggak, kayaknya. tadi kan 1, 2, 3, 4, kenapa jadi 60? Banyak banget soalnya, nggak cukup tangan gua, masa minjem sampai ke kameramen, kan nggak mungkin dong. Sebanyak itu ya? Kayaknya banyak. Ya, tapi dari banyak kalangan ya, nggak cuma sekedar artis, ada juga pelawak. Ada. Dan yang lebih lucu adalah ada Aldi Taher nih. Oh, Aldi Yang Taher lu kemarin bilang juga. lucu. Dia tuh bukan lebih ke lucu sih, tapi ke unik. Iya. Iya unik kan, maksudnya dibilang pelawak nggak lucu. Dia itu yang bikin KPU bingung. Kenapa? Kenapa? Dia masa nyalonin dari 2 partai. Nah iya itu dia. Udah gitu dia juga bilang, lah saya juga bingung. Masa dia sendiri juga bingung. Gimana sih? Mungkin dia nyoba di satu, nanti kalau gagal dia yang kedua siapa tahu masuk. Ya kan harus siapin 2 opsi. Nggak bisa kalau kayak Nggak gitu. bisa. Nggak, sebenarnya tuh Aldi Taher tuh kembar kalau lu mau tahu kayaknya. gitu. Ada kembarannya dia. Oh, iya. Makanya bisa 2. Yang satu di Lalu sini, lagi yang bucin satu dia situ, ya kan? Dibelah kali itu orangnya badannya. MPV kali ya. dia. Tapi unik sih itu orang bisa MPV sih. satu-satunya caleg yang bisa, ya bukan yang bisa, maksudnya mungkin entah tanpa apa karena ketidaktahuannya bisa daftar kok di 2 parpol berbeda. Ya gimana? Karena kan yang kemarin kita sempat bahas juga kan, Iya. masuk parpol itu kan nggak mesti ada kualifikasi khusus. Iya. Yang penting visi sama misi lu Iya, cocok sama tuh parpol kan. Iya, benar. Ya, mungkin visi misinya dia cocok sama dua-duanya, jadi dia masukin dua-duanya. Kayaknya nggak ada nggak yang tahu. mungkin sih. Nggak bisa. Nggak lah. bisa kayak. Itu terus kenapa dia bisa 2? Enggak, karena satu partai yang sudah terdaftar, ini kan ada 2 proses nih, ada 2 fase. DCS itu daftar caleg sementara, terus DCT daftar caleg tetap. Nah sekarang kan menuju DCS-nya dulu. Satu partai dengan partai yang lain emang nggak bisa memberitahu ini caleg gue yang dia daftar, ya nggak bisa. Database itu kan, Nggak tahu ya. iya Masih rumahnya privacy ya? masing-masing, iya. Si oknumnya berarti Nah, oknumnya. Kalau kita udah sebut gitu. namanya. Iya. Pantesan KPU bingung ya. Bingung. Oh, ada 2. Iya. Aldi Taher. Tapi bicara artis atau yang unik kayak ini, Farah Tabas juga mau maju. Lu tahu dong Farah Tabas? Iya. Kan bagaimana kiprahnya di dunia itu kan. Sempat fenomenal juga kan dia. Ada juga Meli Guslow ya masuk. Iya. Chris Dayanti. Wah, Krisdayanti Kade, emang ya, Mbak Kade sih udah. Iya, udah duluan Udah ya? duduk ya. Terus Oh ini. Dede Dede siapa? Suhendar. Ya ampun, Dede Suhendar. yang dulu ikut sama Sule. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kita Eli juga. Sugigi. Oh, yang ini apa? Kucek-kucek jemur-jemur ini kan dia. Yang kinclong. Iya, itu yang kinclong ya. Tapi ini Banyak sih. lucu loh ini. Tapi itu jadi pertanyaan kenapa artis bisa sebegini banyaknya ikutan partai politik. Oh, jadi maksud lu nggak boleh? Bukan nggak boleh. Itu hak setiap orang buat mau ikut atau enggak, buat mau mencalonkan atau enggak. Itu hak orang. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa bisa larinya ke partai politik atau mencalonkan diri sebagai caleg? Mungkin kalau menurut gue ya, balik lagi yang kayak kita sempat bahas tuh yang di L itu, yang mereka masuk Gerindra, gimana? Bentar, maaf sorry. Gerindra, bukan Gerinda. Gerindra lagi.
Ya gua Alat kira motong. Ampun. Gua ke-distract Prabowo, sama maafnya agak kepleset dikit doang. gua ke-distract sama teh Ampun. kecil itu yang Oh iya, apa? Granita. Iya. Itu beda loh, Brek. Ya ampun. Itu minuman anak warnet lu. Cynthia, itu alasan umum tau nggak? Ya ampun. Mohon maaf. Saya kecelek. Oke, jadi kenapa? Kacau. Yang Iya. kayak di AL. Iya maksudnya kayak kenapa artis-artis ini masuk ya? Karena dia minum granita. Enggak dong, udah cukup. Aduh, gua kayak apa namanya? Mereka kan punya masa sendiri, Punya. follower Ya, sendiri, betul. mereka Oh, banyak yang suka. Fans. Ya, masalah sebutannya karena Ya. kan fans itu akan mengidolakan orang tersebut kan, ya ibarat tuh kayak lu ngomong A akan diikutin sama Betul. itu apalagi Ya. sudah masuk 2024 ini Ya. tahun politik Ya, di mana betul. memang semua partai mungkin butuh banyak suara nih apalagi dari orang-orang milenial misalnya. Nah, ibarat kalau misalnya sekelas AL atau mungkin artis-artis besar ngomong A, ya mungkin akan diikutin sama orang-orang. Enggak dong, enggak. Mungkin, enggak kan? gitu. Iya, mungkin. Cuma kan balik lagi nih, kayaknya masyarakat kita juga udah mulai pinter nih. Oh dulu enggak? Enggak tahu maksud gua ya. Maksud gua ya kebukti kayak misalnya Mas Ahmad Dhani aja deh, lihat Iya. sendiri. Dia siapa sih yang nggak kenal dia ya Wis, kan? keren. Ini yang apa Dewa 19, punya Lagu-lagunya. masa yang banyak. Buktinya Gagal. gua nggak bilang ya, Perlin Ya emang benar di 2019 dia gagal nyalek. ya kan? Sekarang maju Dia lagi. dia punya masanya. Tapi kenapa bisa sampai nggak kepilih? Ya. kan? Berarti kan ada permasalahan kan? Bukan ada permasalahan berarti bisa kita lihat nih pendukungnya atau masyarakatnya ini sudah bisa menilai. Oh, gua menyukai karyanya aja, tapi bukan cara dia berpolitik. Kan itu bisa aja. Oh, benar. Nggak ada yang tahu. Iya, tapi kan kita juga nggak nutup kemungkinan ada loh orang yang mikir kayak gitu. Iya, mungkin. Ibarat lo ngomong apa yang penting yang ngomong idola gue ya gue ikutin gitu. Ada gitu. Dulu Nggak termasuk semuanya lu? berpikir enggak sih gue nggak maksudnya nggak semua orang Indonesia saat milih akan checking background gitu loh. Ya kan yang Iya, pasti memang. dia lihat adalah ya itu gue kenal nih orang ini nih. Ibarat misalnya kita bertiga dijejerin sama artis misalnya siapa si Al. Mereka orang-orang pasti pilih Al karena lebih kenal gitu. Iya sih. Iya juga. Iya kan? Emang nama itu penting sebenarnya. Makanya mungkin yang ditarik adalah artis-artis. Enggak, bukan nama, popularitas. Ya. betul. Iya, penting. iya sama sih, Kak. Iya. Kayak gitulah. Uya Kuya maju dari lagi. PAN. Iya. Bininya juga maju. Iya, Feral sepaket. Bramasta juga maju. Wah kan, artis-artis muda lagi. Terakhir juga dari PDIP ada Lucky Perdana, itu juga maju. Yang jadi pertanyaan buat kedepannya, mereka ketika kepilih nanti bakal benar-benar bisa kerja atau enggak? Kan itu yang harus dilihat nantinya kan. Nah, iya. Apalagi kan kalau misalnya yang kita tahu adalah mereka ini kan orang beliau-beliau ini adalah artis-artis dimana kita ngelihat di TV ya untuk entertainment aja. Kita ngelihat mereka terhibur, ya udah buat senang-senang. Tapi kita nggak tahu backgroundnya dia di politik itu kayak gimana. Kalau bisa nggak nih kerja nih untuk melayani masyarakat misalnya. Berarti balik lagi ke masyarakatnya kan, harus pintar-pintar cek background dari apa caleg-caleg yang bakal dipilih sama dia. Nggak cuma ngeliat popularitasnya, oh dia baik nih, itu kan bisa aja pencitraan di depan kamera segala macam, nggak ada yang tahu. Bukan kita berpikir negatif ya, maksud gua lu bisa lebih cek background masing-masing caleg buat lu lu bisa percaya ke calon-calon caleg itu. Lihat track recordnya ada yang apa jelek atau enggak, bermasalah atau enggak, punya kasus apa enggak, dan lain-lain sebagainya lah. Enggak, tapi kalau bicara kalau misalkan punya kasus atau enggak, bahkan mantan koruptor masih bisa maju sekarang ketika dia udah keluar ya, sudah bebas, Iya. gitu, masih bisa maju. Tapi itu masih dicoba lah masih debatable karena ada yang bilang kayaknya kalau koruptor kayaknya enggak deh gitu, Gila, jangan dimaju siapa yang bakal lagi. milih lagi? Nah, Iya. tapi Siapa yang bakal buktinya dapat? ada gitu di DPRD DKI juga masih kejadian kepilih lagi. Nah, gue setuju sih bahwa tadi kayak Cynthia bilang menjadi anggota dewan nantinya itu ya lu
udah bukan lagi entertain gitu. Iya, betul. Bukan lagi menghibur. Karena kalau menghibur kan kerjaan dia, profesi dia di industri entertainment. Ketika sudah jadi anggota dewan, berubah nih, bukan menghibur tapi melayani gitu. Jangan sampai misalkan Mas Uya udah jadi kan. Mas Uy, ini dong kunjungan ke sini misalkan. Bisa nggak? Karena ini ada jalan yang perlu dibenerin atau program buat masyarakat desa gitu. Berapa anggarannya? Gitu. Tarifnya berapa? Gitu. Nggak gitu dong. Nggak gitu Kan ya? udah beda. Beda ya. Tahu pas dia datang ke sana, warganya pada protes dihipnotis satu-satu. Gitu. Mentang-mentang dia Pas suka hipnotis lagi, ngobrol. ini jalanannya bagus. Kayak gitu kan. Ini semua tentang mindset. Oh iya benar. Iya bener. Ya harapannya nggak gitulah, ya kan? Semoga bukan cuma mempertinggi nama ya. Iya. Memang ada alasan mulia, asik. Betul. Buat memperbagus daerahnya masing-masing. mungkin. Bisa buat menampung aspirasi, bisa. Bukan rumah Uya lagi nanti. Ya kan? Udah bukan rumah Uya lagi, kan udah gedung DPR Iya, jadinya, iya. rumah rakyat gitu. Nol. Gitu. Ya, sepertinya kepanjangan. Begitulah kira-kira, teman-teman. Lebar. Betul. Kayak gua Nah, jangan baca komen nih kali ini. loh kenapa? Kayak gitu. Lu melarang Enggak, bukan ada yang gua teman-teman. melarang. Terus Cynthia nih kemarin tuh ada permainan asik. apa nih? Permainan yang bikin mikir. Oh iya Sin, iya. kasih Sin. Clue-nya semuanya ada di genggaman. Semuanya ada di genggaman. Si Mamat ada di kantornya dia nih. Dia pengen ketemu temennya. Keluar dari ruangannya. Si Mamat ini kan gedungnya lantainya itu di lantai 2. Dia mau ketemu si Santi. Dia belok ke kiri. Terus dia turun 1 lantai. Dia ada di lantai berapa? Tadi lantai berapa dia? Dia ada di lantai 2. Lantai 2. 1. Terus Salah. 1 lantai. Salah. Terus apa dong? Oh, gua juga nebak ya. Iya dong, lu kenapa jadi salah-salah? Iya, lupa gua. Lantai 3. Lah, Lantai 4. Salah. Lantai berapa? Dia ada di iya 4 benar. Benar 4. coba sekali lagi. Gue Oke. penasaran. Gua gini-gini. Oke nih ya, si Bang. Santi nih. Si Santi Nggak ada tahu di gua gini-ginian, lantai 4. Dia mau beli jus. Dari lantai 4, dia belok ke kanan 2 kali. Turun 1 lantai. Dia di lantai berapa? Ya 3. Salah. Salah. Lantai berapa, Bang? Tadi cluenya apa? Salah. Semuanya bukan ada di lantai genggaman. 8. Semua Dia ada di genggaman. Ada di lantai 9. Betul. Waduh. Ini nggak bisa dibocorin nih. Aku kecewa. Ada yang tahu? Aku Oke, salah. terakhir. Sekali lagi. Oke. Si Lola. Cluenya apa nih? Sama, Masih semua sama. ada di genggaman. Si Lola ada di lantai 1 nih. Nah, dia dia mau ke temennya. Belok kanan 2 kali. Iya. Terus dia turun 2 kali. Iya. Terus dia belok ke kiri. Nah, ada di lantai berapa dia? Berapa kali? Sekali aja. Oh, sekali aja. Di Tuh. Udah. Aku enggak sih. Gue mau jawab basement. Gak ada Si ada di basement. Turun basement dong. Nah, Ya. ada yang tahu clue-nya? Ada yang ngerti caranya? Oh, tulis di komen di bawah. Tulis di komen. Oke teman-teman, bantuin gue dong. Gue nggak tahu nih jawabannya apa. Gue pelang-pelong di sini. Buat yang tahu silakan komen di bawah ya, bantuin ya. Nanti gue akan bacain di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Oke, sampai jumpa lagi sama kita di Damn!